Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, bicara mengenai pupuk tanaman kopi. Para petani kopi sebetulnya jujur kita akui masih sangat tertinggal jauh pemupukannya dibandingkan dengan pemupukan petani-petani pada komoditas lainnya. Katakan saja petani padi, pupuk merupakan suatu kewajiban bagi mereka, apalagi tanaman sayuran atau hortikultura. Para petani durian, lebih lagi mereka sangat memperhatikan pemupukannya, bahkan pemupukan oleh para petani durian ini sangat intensif sekali dengan pupuk-pupuk yang mahal. Untuk tanaman durian bisa sampai 2 juta per batangnya untuk biaya perawatan dan pemupukan. Kemudian petani sawit pun demikian, di mana dalam 1 hektar lahan sawit itu terdapat berkisar 100 hingga 120 batang, dan mereka menggunakan pupuk hingga 2 ton per hektarnya. Bandingkan dengan kita, selaku petani kopi, pemupukan masih sangat, boleh dikatakan tertinggal, di mana masih banyak petani kopi yang bahkan tidak mupuk sama sekali dalam 1 tahunnya. Dengan harapan petani kopi tersebut dapat menghasilkan buah dengan modal yang sangat kecil sekali. Nah, ini prinsip yang betul namun tidak tepat karena agak sulit kita mendapatkan hasil yang banyak tanpa modal yang banyak pula. Nah, sebetulnya bertani kopi ini sangat menguntungkan. Bahkan tanaman kopi itu termasuk komoditas yang dapat menghasilkan penghasilan yang tinggi seperti tanaman sawit dan tanaman durian. Bicara apple to apple, tanaman kopi 1 hektar, tanaman sawit 1 hektar, kemudian tanaman durian 1 hektar. Mana yang lebih menghasilkan dalam 1 tahun? Tanaman sawit itu bisa menghasilkan tidak kurang dari 30 hingga 50 juta dalam 1 tahun. Tanaman durian bisa menghasilkan 100 hingga 200 juta per hektar per tahun. Sedangkan tanaman kopi bisa menghasilkan sama dengan durian, yaitu 100 hingga 200 juta per hektar per tahun. Ini tentu sangat menarik sekali. 3 komoditas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tanaman sawit bisa menghasilkan setiap bulan, bahkan setiap 2 minggu bisa panen. Kemudian tanaman durian, perawatannya sangat intensif dan sangat mahal ya untuk bertani durian. Sedangkan tanaman kopi ini biayanya sebetulnya relatif murah dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya, dan hasilnya bisa cukup tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya. Menurut perhitungan saya, 1 hektar tanaman kopi itu mulai dari perawatan awal hingga panen, hingga kita menjual hasilnya, dibutuhkan biaya sekitar 30 juta rupiah hingga
35 juta rupiah setiap tahunnya. Itu dengan catatan semua pekerjaan kita diupahkan. Jadi saya sudah menghitung mulai dari pemupukan, penyiangan, perantingan, kemudian panen, dan transportasinya bahkan kita hitung berkisar antara 30 hingga 35 juta rupiah. Itulah modal dalam 1 tahun. Dengan perawatan yang intensif, 1 hektar tanaman kopi bisa menghasilkan 2 hingga 3 ton per hektar per tahun. Bahkan untuk petani-petani yang perawatannya sangat baik dan intensif di Lampung Barat ini sudah dapat menghasilkan lebih dari 3 ton. Bahkan ada yang menghasilkan 4 ton per hektar. Tentu dengan adanya petani-petani yang seperti ini menunjukkan bahwa semua petani kopi sebetulnya bisa menghasilkan hasil panen di atas 3 ton dengan cara itu perawatan yang intensif tadi. Dengan hasil 3 hingga 4 ton, biaya 30 juta hingga 35 juta per hektar per tahun, itu sangatlah kecil dibandingkan hasil yang kita dapatkan. Katakanlah 1 hektar menghasilkan 3 ton, harga 50.000, artinya dalam 1 hektar kita mendapat 150 juta dikurang 35 juta, itu masih menghasilkan sekitar 115 juta rupiah. Ini tentu penghasilan yang sangat menggiurkan ataupun sangat besar. Dalam 1 tahun, seorang petani bisa menghasilkan uang bersih 115 juta atau hampir 10 juta per bulan. Namun kelemahan kopi ini adalah panen, khususnya Robusta, itu setahun panennya itu berlangsung hanya 3 ataupun 4 bulan saja. Namun pola ini sebetulnya membentuk petani kopi ini bisa mengatur keuangannya dalam 1 tahun. Petani kopi terbiasa menyimpan uang, terbiasa untuk mengatur keuangannya, terbiasa untuk bisa membagi kebutuhan-kebutuhannya. Karena petani kopi terbiasa dengan penghasilan tahunan. Jadi petani kopi itu selalu ada menyimpan hasil panennya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itulah kelebihan dari petani kopi. Oke, para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, demikian ulasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan dari bertani kopi. Ini bukan bermaksud untuk mengesampingkan ataupun merendahkan dari pertanian-pertanian lainnya. Ini semata untuk menyemangati petani-petani Indonesia, di mana dengan perawatan yang baik, dengan perawatan yang intensif, pertanian sungguh dapat menghasilkan yang memberikan pemasukan yang sangat besar untuk petani-petani Indonesia. Jaya selalu petani Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan ngopi pagi.